Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah binat al-futuh wal munawwar rusuh wa salah al-jasad ar-ruh wa tubad an-nusuh ila arwah walidina walikum wa azna walikum wa atal muslimin ma'in ثم إلى الحبيب هادي بن صالح بن شوق بن سالم حبيب علي بن سقاف مع أخوانه خصوصا سيد الحجاج حسين بن سقاف سيد الحبيب جعفر بن شان سقاف سيد الوالد عبد القادر بن سقاف الوالد هو بن جعفر بن شان سقاف ثم إلى المؤلف الكتب الحبيب محمد الهدار الشيخ بكر بن سالم ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر بمجلس وساعد في إمارة هذا المعهد سابقا ولاحقا الله تغشاهم برحمة وبركاتهم وأسرار منورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu 'alan nabiyyina idza dzakartumuni fa innahum qad bu'ithu kama bu'ithtu. Rawahu Syasi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersolawatlah kepada para nabi-nabi Allah jika kamu mengingat aku, jika kamu menyebut aku, karena mereka sesungguhnya diutus oleh Allah sebagaimana aku diutus oleh Allah. Hadits ini menerangkan tentang keutamaan sholawat. Sholawat itu kalau dari Allah kepada makhluk adalah berupa rahmat. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Allah kalau bersolawat kepada makhluk itu artinya merahmati makhluk. Solawatnya Allah kepada para nabi itu adalah rahmatuhu al-magrunah bit-ta'zim lahu. Rahmat Allah dalam arti mengagungkan makhluk tadi itu. Bukan hanya rahmat umum tapi rahmat khusus untuk para nabi. Jadi kalau Allah merahmati Nabi Muhammad itu enggak sama dengan rahmatnya kepada semut, kepada manusia seperti kita. Rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad dalam arti Allah itu mengagungkan, mengangkat derajat Nabi Muhammad. Begitu maksudnya. Nabi SAW mengingatkan yang disolawati itu bukan hanya aku, tapi seluruh para nabi juga disolawati. Kamu boleh mengucapkan Allahumma salli ala Adam, Allahumma salli ala Idris, Allahumma salli ala Nuh, Allahumma salli ala Ibrahim, dan seterusnya dan seterusnya. Kata Nabi, kalau ingat aku, salawat juga kepada para nabi.
Karena para nabi itu juga wajib diagungkan, wajib dimuliakan. Sebagaimana kamu memuliakan Nabi Muhammad, kamu wajib harus memuliakan para nabi yang la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Enggak boleh kita beda-bedakan. Enggak boleh kita beda-bedakan, saudara. Hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ini kalau kepada selain para nabi dan para malaikat nggak boleh, kecuali sifatnya tabak. Ibu-ibu yang rame ditegur, nggak boleh rame, Anda ganggu yang lainnya. Misal Allahumma sholli ala Zaid, nggak boleh. Allahumma sholli ala Amr, nggak boleh, kecuali sifatnya ngikuti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa Amr wa Zaid, enggak apa-apa. Allahumma sholli ala alin nabi, enggak boleh. Allahumma sholli ala ashabin nabi, enggak boleh, kecuali kalau ngikuti setelahnya para nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwaji, enggak apa-apa. Sholawat kepada selain Nabi tidak diperbolehkan kecuali sifatnya ngikuti setelah para Nabi. Paham nih ya? Baik. Kenapa? Karena sholawat itu kepada para Nabi lain nilainya. Jangan disama-samakan. Hah? Jangan dinama-samakan. Kalau doakan rahmat umum tidak ada masalah, tapi rahmat khusus ya harus para nabi. Yang lainnya boleh diikutkan asal disebutkan setelah disebutkan para nabi Allah. Baik. Hadits ini juga menerangkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, jangan kamu tadi itu asal ingat dan hormat kepada aku aja, tapi kamu harus hormat kepada nabi-nabi sebelumku. Sallu ala nabiyina idza dzakartumuni, salawat kepada para nabi-nabi jika kamu mengingat aku, menyebut aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad tidak boleh fanatik kepada beliau kemudian menghinakan atau mengurangi derajat Nabi yang lainnya, nggak boleh. Lain halnya kalau orang Nasoro, saudara. Orang Nasoro mengagung-agungkan nabinya sampai menganggap Nabi Isa adalah sebagai anak Tuhan. Dia tidak menghormati Nabi Muhammad. Dia tidak menghargai Nabi Muhammad dan tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad. Begitu juga orang Yahudi. Orang Yahudi tadi itu percayanya cuma sebatas Nabi Musa. Nabi Isa pun mereka laknat. Karena mereka menganggap Nabi Isa itu adalah pengkhianat, apalagi Nabi Muhammad. Mereka sangat benci. Tapi lihat Islam. Islam mengakui kenabian Nabi Muhammad, tapi tidak boleh mengurangi derajat atau kemuliaan para nabi sebelumnya. Diperintahkan sama beliau sholawat kepada para nabi jika ingat aku, sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nggak ada agama seperti Islam, Pak. Ini orang-orang Nasoro bisa bersatu sama orang Yahudi, keliru sebenarnya. Kenapa? Orang Islam itu hormat sama Nabi Isa, tapi tidak menyatakan Nabi Isa sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan, tapi sebagai manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai Rasul Allah. Malah Nabi Isa adalah termasuk bagian ulil azmi minar rasul, 5 para rasul yang termulia. Sebenarnya kalau mau diteliti, mereka seharusnya nggak cocok sama orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi itu adalah melecehkan Nabi Isa, membenci Nabi Isa. Tapi bagaimana mereka bisa bersatu hanya karena tidak senang dengan Islam.
Yahudi dan Nasara bersatu hanya karena nggak senang dengan Islam. Udah, memang ujiannya umat Islam. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak akan ridha Yahudi dan Nasara sehingga kamu mengikuti jejak ajaran daripada mereka. Paham nih ya? Nah, baik. Siapa orang yang mengurangi derajat kenabian, kafir hukumnya, murtad. Melecehkan Nabi Isa, murtad. Melecehkan Nabi Ibrahim, murtad. Melecehkan Nabi Musa, murtad. Nggak boleh. Para nabi harus disanjung. Para nabi itu kemuliaannya bukan karena dilantik oleh makhluk, tapi dipilih oleh Allah. Nggak boleh menghina-hinakan para nabi. Apalagi ngelukis-ngelukis para nabi. Nggak boleh. Gambar-gambar para nabi nggak boleh. Itu kadang-kadang ada komik ceritanya nabi itu, nabi ini, nabinya digambar. Nggak boleh itu, nggak boleh. Kita wajib memuliakan nabi-nabi itu. Kita wajib menghargai nabi-nabi itu. La nufarriqu baina ahadim rasulih. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Jangan kamu mengunggul-unggulkan aku melebihi Yunus bin Matta. Nabi Yunus. Kenapa Nabi menyebut kok Nabi Yunus ya? Kok tidak Nabi yang lainnya? Dan Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada seluruh para nabi yang lainnya. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Tapi kok Nabi Muhammad menyebut Nabi Yunus bin Matta? Jangan kamu membeda-bedakan loh aku dengan Nabi Yunus bin Matta. Kenapa? Dengarkan baik-baik. Nabi Yunus bin Matta itu adalah nabi yang pernah tinggal di dalam ikan paus selama 3 hari. Itu sampai ada di dasar laut. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an la naqdira alaih. Fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selama 3 hari tinggal ada di dalam perut ikan paus tapi ditakdir hidup. Tetap zikir Nabi Yunus. Sampai akhirnya cerita singkatnya muntah itu ikannya dan Nabi Yunus selamat. Nabi Yunus di dalam ikan paus, kemudian di dasar laut. Nabi Muhammad dimi'rajkan oleh Allah naik ke atas sampai ke Sidratul Muntaha. Sekalipun aku sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Yunus ada di paling bawah dasar laut, jangan kamu menyatakan aku lebih unggul daripada Yunus bin Matta yang ada di bawah. Semuanya adalah manusia pilihan Allah. Di atas di bawah adalah mereka Nabi Allah yang wajib dihormati. Begitu. Hebat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasih alasan, gambaran. Kenapa kok kita wajib menghormati para nabi yang lainnya sebagaimana kita menghormati Nabi Muhammad? Fa innahum qad bu'itsu kama bu'itsu, karena mereka diutus oleh Allah sebagaimana aku diutus oleh Allah. Diutus untuk apa? Untuk mengajak manusia menjadi orang yang beriman kepada Allah, untuk menjadi orang yang beribadah kepada Allah, untuk menjadi orang Islam. Nggak ada ceritanya Nabi Isa itu ngajarkan Kristen, Nabi Musa ngajarkan agama Yahudi, Nabi, nggak ada. Mereka semuanya ngajarkan Islam.
Bagaimana doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana ja'alna muslimaini laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Muslimain, mereka menyatakan, ya Allah jadikan kami dua orang, aku dan Ismail, hamba yang Islam, hamba yang hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Mereka ngajak Islam nggak ada, mereka ngajak agama yang lain. Agamanya satu, agama tauhid, mengesahkan Allah, mengajak menyatakan la ilaha illallah. Nggak ada sembah aku, misalnya para nabi nggak ada. Aku ada anak Tuhan, nggak ada. Mereka adalah menyatakan la ilaha illallah, mengajarkan tauhid. Nggak ada lagi Tuhan selain Allah, nggak ada. Hanya Allah sebagai Tuhan semesta alam, saudara. Sama misinya para nabi, mengeluarkan manusia daripada kesyirikan, kekufuran, menuju kepada iman. Membimbing manusia ke jalan yang Allah ridhai. Sama. Masya Allah. Mulia para nabi Allah. Luar biasa. Para nabi itu bukan digaji, Pak. Para nabi itu, waduh, mereka tadi itu dapat tantangan luar biasa seperti Nabi Nuh ini. Dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun. tahun. Sing Islam menggolong bulu lanang wedok sak cilik pisan. Itu pun setiap dakwah Nabi Nuh ditandangi, dipukuli, berdarah-darah sampai pingsan. Akhirnya Nabi Nuh setelah sadar, dia sampai mengusapkan darahnya, mengucapkan, ya Allah ampuni kaumku karena mereka enggak berilmu. Ditunggu sama Nabi Nuh. Mungkin sekarang tidak Islam, anaknya Islam. Anaknya lebih kafir lagi. Ditanda anaknya lebih soro lagi kafirnya, tambah kejem lagi. Ditunggu barangkali cucunya masuk Islam. Cucunya lebih kafir daripada anak. Datuknya kafir, anaknya lebih kafir, cucunya lebih kafir. Lebih kejem lagi. Sampai akhirnya beberapa turunan begitu, Nabi Nuh melihat, waduh ini rupanya sudah sulit untuk menjadi orang beriman. Langsung dia berdoa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan di atas bumi ini daripada orang kafir. Innaka intadarhum yudillu ibadak. Ya Allah, karena engkau jika sisakan mereka pasti akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu illa fajiran kafara. Mereka tidak melahirkan kecuali orang yang kafir dan orang yang jahat pula. Diperintahkan, ayo sekarang buat perahu kamu Nuh. Enggak ada pohon-pohon gede di sana, buat perahu gimana caranya? Nanam pohon kayu sampai 100 tahun. Wong-wong heran iki tanduran opo iki? Sampai 100 tahun. Setelah 100 tahun digergaji di itu, dan ini buat perahunya 100 tahun. Baru setelah itu terjadilah banjir besar. Itu banjir besar semua sak donya iki mati kabeh, Pak. Kecuali yang dibawa sama Nabi Nuh di perahu itu. Dan semua yang ada di perahu tadi itu turunannya terputus, kecuali turunan Nabi Nuh. Karena itu Nabi Nuh disebut Abul Basyarits Tsani, kakek manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Kita semuanya sambungnya kepada Nabi Nuh, sambungnya kepada Nabi Nuh ke Nabi Adam. Lah umat-umat yang lainnya turunannya terputus semuanya. Yang beriman sama Nabi Nuh turunannya terputus, kecuali dari anak-anaknya Nabi Nuh. Kita semuanya sambung kepada Nabi Nuh, Abul Basyarits
tsani. Begitu mereka telatennya, saudara. Alhasil para nabi itu sama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah untuk mengajak manusia kembali ke ajaran Allah. Karena itu wajib untuk dihormati. Hadis ini juga menerangkan ilingo nabi ya. Ilingo nabi-nabi Allah. Kadang-kadang apal jenengnya indah kok. Apa mana sejarah? Ajarkan kepada anak-anak Anda. Terus setiap ada permasalahan kon kati dakwah, ilingo nabi lek dakwah ya apa? Lek kon dikasih musibah, ilingo nabi apa sabare? Kalau kamu itu kaya, ilingo ono kok nabi sing sugih. Kalau dadi raja, kon dadi pejabat, ilingo ada kok nabi yang jadi raja. Allah jadikan mereka contoh kepada kita semuanya. Lek dadi raja, kalau kamu jadi pejabat yang seperti nabi adilnya. Kalau kamu jadi kaya yang seperti nabi dermawannya. Kalau kamu jadi melarat yang seperti nabi ridhonya. Kalau kamu jadi orang yang sakit yang seperti nabi sabarnya. Kalau kamu jadi orang yang sehat yang seperti nabi giatnya. Kalau kamu jadi orang yang alim yang seperti nabi, terus demikian. Karena Allah jadikan nabi itu adalah uswah, contoh untuk kita semua. Ilingo lek dadi soge niru Fir'aun ya repot. Nah, ilingo dengan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayo ya kita sadari bahwa para nabi itu adalah orang-orang pilihan Allah yang wajib kita muliakan, yang harus kita ikuti segala ajarannya, akhlaknya, perbuatannya dan seterusnya. Khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyaallah. Pun aku gak tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini contoh bagi kita semuanya. Tak isi cidok bagaimana beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna. Bukan kita mengkultuskan Nabi Muhammad, tapi ancene dak ono bandingane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh. Nabi itu pernah begini, ngomong begini. Ini gambaran Nabi cintanya sama kita. Cuma kita sing mokong. Kata Nabi gini, innakum tatahafatuna finnar tahafutal farash wa inni akhidum bihijazikum. Kamu itu kok menyerbu ya masuk neraka, koyok laron-laron seperti laron-laron binatang-binatang kecil, kupu-kupu menyerbu ke api. Dia melihat seakan-akan api itu adalah nikmat, terang, akhirnya menyerbu ke api. Kalau sudah masuk ke api bagaimana? Terbakar dia, sakit, panas. Kamu juga, kamu itu menyerbu ke tempat-tempat maksiat. Kamu itu selalu berot menyerbu ke tempat-tempat maksiat. Wa ini akhidum bihijazikum. Aku selalu menghalau kamu, kau tak tarik terus. Ojo, bahaya. Tapi kamu, walakinnakum tatafallatun, kamu berot, kamu mau melepaskan diri daripada usahaku. Berarti kalau ada di antara umatnya Nabi yang masuk neraka, salahnya dewe. Lawang Nabi itu sudah berusaha mati-matian untuk kita semuanya supaya selamat dari neraka. Lah kok kita ini nuruti nafsu? Lah kok kita ini nuruti setan? Maksiat tetap dilakoni. Ya gini jadinya akhirnya menjadi orang yang susah dan akhirnya masuk ke neraka Allah SWT. Gak paham kalau perbuatan itu adalah bahaya. Gak ngerti kalau perbuatan itu adalah menyebabkan dia menjadi orang yang tersiksa. Karena itu sing nurut sampai Kanjeng Nabi. Dikatakan Allah itu ibarat menyediakan jamuan. Ngundang kita semuanya. Ayo masuk ke tempat ini. Yang masuk silahkan menikmati jamuan. Diperintahkan satu orang ngumumkan. Ayo umumkan jangan wong-wong ini. Gusti Allah ngundang. Siapa yang masuk ke tempat ini
maka kamu akan menikmati isinya semuanya. Ayo, yang mau masuk berarti beruntung, yang tidak mau masuk berarti al-gobloku. Kan begitu, paham ya? Paham ya? Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan surga yang kenikmatannya tiada taranya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kemudian diundang kita semuanya. Nabi diperintahkan, umumna Muhammad jangan masuk Islam. Yang masuk Islam masuk surga. Yang nurut masuk surga. Yang nurut berarti bisa menikmati di dalamnya. Yang tidak nurut, salah siapa? Salahnya sendiri, al-gobloku. Sebenarnya Allah menghendaki kita masuk surga, tapi kita aja yang berot, tapi kita aja yang mokong, tapi kita aja yang bodoh. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Kalau ada undangan, ajakan, seruan Allah dan Rasul, sambut. Jangan sampai kita semuanya tuli. Jangan sampai kita semuanya nuruti nafsu, jangan sampai nuruti setan. Wes diajak ambek Nabi kok gak gelem. Diajak sama Rasulullah kok berot, kok mokong, kok nafsu nih semakin diikuti, diumbar. Kok setan semakin diikuti. Karena itu mudah-mudahan Allah beri kesadaran sama kita. Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Mudah-mudahan insyaallah semuanya dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Di hari kiamat insyaallah masuk surga berkat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan insyaallah kumpul sama seluruh nabi-nabi Allah. Amin ya rabbal alamin, ada di surga Allah. Amin ya rabbal alamin, ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Untuk yang meninggal dunia, ibu saya, Baba Rugoya Segaf, Habib Ali Segaf, Yusai Salah Hamid, Ahmad Basri Irfan, Bapak Soleh Farhan, Bapak Ahmad, Bapak Darwi Khair, Ibu Manilem, Bapak Lasno, Mbah Tirem, Bapak Khairul Taslim, Arif, Bapak Tahib, Ibu Sumarti. Untuk yang sakit, untuk yang meninggal dunia, semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah jadikan kuburan mereka kuburan surga. Untuk yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Yang punya hajat lebih hajatnya, yang hamil, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan insyaallah. Al-Fatihah. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.